Bab 816. Menyegel serigala untuk tidak tinggal di China. Of. Ketika dia memanggil namanya, Kameda Ichiro tidak bisa menahannya lagi, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Crash. Itu disertai dengan suara air yang mengalir dan bau busuk yang besar. Selangkangan Kameda Ichiro basah. Dia takut untuk buang air kecil. Begitu pula para pejuang di belakangnya. Apa Bushido? Menghadapi kekuatan nyata, pasti menakutkan untuk buang air kecil di celana. Ye Junlin telah lama berhubungan dengan Bushido Jepang. Saat itu, kata-kata sombong Ye Junlin membuat para samurai Jepang ketakutan hingga hari ini. Apa Bushido? Lao Su berjuang di jalan Bushido. Saya mendengar bahwa Anda berhutang saldo dan tidak membayar. Gu Xiangqian bertanya. Tongkat Faucet yang baru diganti jatuh ke tanah. Aku akan membayar segera. Kameda Ichiro ngeri. Segera meminta asisten dan bendahara untuk menukar sisa 3,5 miliar menjadi cek dan menyerahkannya kepada Ye Junlin. Saya juga mendengar bahwa Anda memukuli seseorang ke rumah sakit. Gu Xiangqian melanjutkan. Saya ikut biaya pengobatan. Saya minta maaf. Bang bang bang. Kameda Ichiro membenturkan kepalanya. Dia juga membayar 10 juta tagihan medis yang lumayan. Gu Tua. Karena saya mendapat pembayaran terakhir, saya akan kembali ke Jinling. Kata Ye Junlin. Hah. Kameda Ichiro menghela napas lega. Akhirnya berhasil melewatinya tanpa hambatan. Tetapi saat berikutnya, suara Ye Junlin terdengar. Saya tidak ingin dia tinggal di tanah China di masa depan. Ledakan. Satu kalimat tampaknya telah memberikan penilaian terakhir kepada Kameda Ichiro. Dia akan diusir dari Cina. Tuan Ye mengerti. Kami Huaxia selalu menjadi negara besar. Kami menyambut teman-teman dari seluruh dunia untuk datang dan berkembang bersama. Tetapi saya yang pertama menolak sampah semacam ini. Saya akan mengusirnya. Saya akan mencari semua orang asing di Huahai. Dan aku akan mengusir siapapun yang melanggar dan menyakiti rekan kita. Gu Xiangqian menyatakan posisinya kepada Ye Junlin. Pemilik rumah lainnya juga mengutarakan pendapatnya satu persatu. Siapapun yang ingin menghasilkan uang dan melanggar hak dan kepentingan rekan senegaranya, jangan dipikirkan. Ya, Lao Gu, kesadaranmu sangat bagus. Ye Junlin memuji. Sebuah kata pujian membuat Gu Xiangqian sangat berguna. Bahkan sedikit bersemangat. Kamu tidak perlu mengirimku. Aku akan kembali sendiri. Ye Junlin pergi. Pemilik keluarga kaya besar bertanya, Penatua Gu, apa identitas Tuan Ye ini? Feng Lang Juksu, Le Xianran. Gu Xiangqian hanya mengucapkan 8 kata. Boom. Tapi itu membawa kejutan yang menakutkan bagi para patriark kaya raya. 8 kata ini sederhana, tetapi terlalu mengejutkan. Ini mewakili kemuliaan tertinggi yang dikejar oleh seorang jenderal. Ini mewakili jenderal nomor 1 hari ini. Itu adalah Dewa Perang Kunlun. Of. Kameda Ichiro juga bereaksi. Dan seteguk darah menyembur keluar. Ye Junlin, yang akan pergi, hendak masuk ke mobil. Tetapi melihat orang yang dikenalnya, Zhou Wei. Bab 817. Saya tidak berharap Ye Junlin masih memiliki identitas ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Wei segera menghentikan Ye Junlin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ye Junlin mencibir. Apakah kamu tidak ingin melekat pada keluarga Zhou dan menjadi cucu dari keluarga Zhou? Kamu benar-benar datang ke Huahai secara khusus. Zhou Wei tiba-tiba berteriak. Menurutnya, Ye Junlin datang ke Huahai hanya untuk membiarkan keluarga Zhou mengenali identitasnya. Dan dia kembali ke keluarga Zhou. Sudah kubilang. Mustahil. Keluarga Zhou tidak akan pernah mengakui identitasmu. Jangan delusi. Kata Zhou Wei dengan marah. Membosankan. Kemudian, Ye Junlin masuk ke mobil dan pergi. Zhou Wei bergegas kembali ke Edberg Manor dan memberitahu Zhou Dongfang semua ini. Apa? Dia datang ke Huahai. Dia jelas ingin kembali ke keluarga Zhou saya. Apa yang harus saya lakukan? Zhou Dongfang cemas. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, dia berlari keluar dari grup Mingxiang. Zhou Wei bertanya-tanya. Aku akan mencari tahu jika aku bertanya.
Zhou Qianlong segera menggunakan koneksinya untuk menyelidiki apa yang dilakukan Ye Junlin di grup Mingxiang. Dia datang ke grup Mingxiang untuk meminta pembayaran terakhir, 3,5 miliar. Itu akan datang. Segera ada berita. Bagaimana mungkin Kameda Ichiro memberinya 3 miliar dengan mudah? Zhou Dongfang tetap skeptis. Dikatakan bahwa Kameda Ichiro ditekan oleh keluarga kerajaan yang kaya dan harus membayar pembayaran terakhir. Dan Kameda Ichiro juga meninggalkan Tiongkok. Kata Zhou Qianlong. Ye Junlin sangat pintar. Dia benar-benar melakukan sesuatu atas nama keluarga Zhouku. Apakah keluarga Zhou kita yang tidak dikatakan oleh keluarga kerajaan? Zhou Wei tiba-tiba berteriak. Sayangnya, mereka salah paham. Keluarga kerajaan di sini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Zhou Dongfang mengepalkan tinjunya dengan marah. Benarkah? Selama Ye Junlin tidak menunjukkan identitasnya sebagai cucu dari keluarga Zhou, Kameda Ichiro tidak takut. Zhou Qianlong mengetuk dinding dengan keras. Sepertinya itu kami meremehkan Ye Junlin. Sekarang kamu melakukan sesuatu atas nama keluarga Zhou. Apakah kamu dapat membayarnya? Keluarga Zhou memutuskan bahwa Ye Junlin yang meminta pembayaran terakhir atas nama keluarga Zhou. Mereka tidak akan menyelidiki masalah sepele ini. Tidak. Grup Yunting harus tahu tentang ini. Zhou Qianlong kemudian menghubungi Fang Ziqing dan memberitahunya bahwa Ye Junlin menginginkan pembayaran terakhir atas nama keluarga Zhou. Fang Ziqing sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Junlin memiliki identitas ini. Dia buru-buru memberitahu Li Ziran segalanya. Boom. Li Ziran tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya tegas. Benar saja. Dia benar. Ye Junlin selalu bertindak sebagai cucu dari keluarga Zhou. Kali ini tidak terkecuali. Tidak heran Ye Junlin mengambil inisiatif untuk meminta pembayaran terakhir. Fang Ziqing menyadari. Pada saat ini, Ye Junlin kembali. Fang Ziqing mendapat pembayaran terakhir. Bab 818. Pertanyaan keluarga Zhou. Ketika Ye Junlin menyerahkan cek kepada Fang Ziqing, dia dan Li Ziran tampak acuh tak acuh dan tidak bereaksi. Hal ini membuat Ye Junlin sangat terkejut. Saya harus membayar pembayaran akhir sebesar 3,5 miliar. Memecahkan masalah besar sakit kepala Fang Ziqing. Dia tidak merespon sama sekali. Ini tidak normal. Li Ziran tidak menjawab. Mungkin dia tidak tahu sesuatu. Tapi Fang Ziqing tidak menanggapi. Seharusnya tidak. Aku mendapat pembayaran terakhir. Ye Junlin mengingatkan lagi. Yah, begitu. Fang Ziqing masih tenang. Tidak, sepertinya kamu tidak benar. Ye Junlin berkata dengan terkejut. Oh, apakah Anda ingin saya memuji Anda? Luar biasa. Kami akan membiarkan Anda melakukan semua yang tidak bisa kami tangani. Saya akan menyerahkan tagihan kepada Anda di masa depan. Fang Ziqing memuji. Tapi Ye Junlin merasa yin dan yang aneh. Oke, hanya masalah sepele. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Dia juga tidak mengkhawatirkannya. Bagaimana dia tahu bahwa setelah Fang Ziqing menerima telepon dari keluarga Zhou, Li Ziran dan Fang Ziqing berpikir bahwa dia menginginkan uang itu karena keluarga Zhou. Fang Ziqing lebih ingin melihat Ye Junlin menyelesaikan masalah ini sendiri, daripada mengandalkan keluarga Zhou. Seperti Li Ziran, dia berharap Ye Junlin melakukan sesuatu. Jadi dia tidak bahagia. Bahkan ketika dia melihat cek, dia acuh tak acuh. Ziqing, sebenarnya, Junlin sangat membenci keluarga Zhou, dan tidak mau mengakui hubungannya dengan keluarga Zhou sama sekali. Tapi untuk urusanku, dia telah berulang kali meminta bantuan keluarga Zhou. Aku sangat pindah, kata Li Ziran. Fang Ziqing menggigit bibirnya, tapi aku khawatir Ye Junlin akan tenggelam ke dalamnya. Maksudmu kenyamanan yang dibawa oleh status cucu keluarga Zhou akan membuatnya semakin agresif. Pada akhirnya, itu dapat menyebabkan hasil yang mengerikan. Li Ziran bereaksi. Kenyamanan status seperti itu akan menghancurkan seseorang. Mata Fang Ziqing penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Dan pada akhirnya, miliaran yang diminta keluarga Zhou untuk dia dapatkan pasti diperoleh dari hubungan keluarga Zhou. Aku tidak peduli. Itu akan segera menjadi perayaan setengah tahun grup Yunting. Dan aku harus bersiap-siap untuk acara itu. Ye Junlin tidak tahu semua ini. Dia kembali ke posisinya, bermain dengan pedang perunggu kuno.
Pada saat ini, keluarga Zhou benar-benar menelepon. Bagus kamu Ye Junlin. Kamu sangat pintar. Suara Yin dan Yang Zhou Wei terdengar. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan lepaskan kentutmu. Ye Junlin berkata dengan tidak sabar. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sendiri? Zhou Wei mencibir. Apa yang telah aku lakukan? Ye Junlin bingung. Apakah kamu tidak tahu mengapa kamu datang ke Huahai? Kamu datang ke grup Mingxiang untuk meminta pembayaran terakhir. Lalu, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu meminta uang atas nama keluarga Zhou. Tidak mengatakan bahwa kamu tidak mengakuinya. Apakah ini terkait dengan keluarga Zhou? Mengapa kamu diam-diam menggunakan identitas cucu keluarga Zhou untuk meminta uang? Bab 819, Bos Grup YUNTING akan segera muncul. Menghadapi pertanyaan Zhou Wei, Ye Junlin terlalu malas untuk menjelaskan. Dia segera menutup telepon. Panggilan telepon dari Zhou Wei juga membuatnya mengerti mengapa Li Ziran dan Fang Ziqing tampak acuh tak acuh. Pasti keluarga Zhou yang memberitahu mereka bahwa pembayaran terakhir berasal dari cucu keluarga Zhou. Itu sebabnya mereka berdua seperti itu. Jadi itu. Ye Junlin tidak perlu menjelaskan ini untuk keluarga Zhou. Dia adalah generasi God of War yang bermartabat. Bisakah dia peduli dengan sekelompok semut? Tetapi jika keluarga Zhou memprovokasi berulang kali, Ye Junlin tidak akan membiarkannya pergi. Dia bahkan menyatukan 100 raksasa teratas di Huahai. Jadi dia mengisolasi keluarga Zhou. Memprovokasi dia. Biarkan keluarga Zhou tahu apa itu kekejaman dalam hitungan menit. Pada saat ini, Qilin menelepon dan bertanya, Jenderal, ini akan menjadi perayaan setengah tahun Yunting Group segera. Semua eksekutif senior ingin bertemu dengan bos Anda, terutama Wakil Presiden Fang Ziqing yang ingin bertemu Anda. Ye Junlin tersenyum, dia berkata sambil tersenyum. Pada hari-hari ini, skala Yunting Group telah sepenuhnya terbentuk. Sudah waktunya bagi saya untuk muncul. Bahkan, jika Ye Junlin minum teh dan tidur setiap hari, dia membuat keputusan besar dan arahan dari Yunting Group. Itu setara dengan dia menjadi sepasang tangan di belakang layar mendorong grup Yunting ke depan. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Qilin tersenyum. Segera, grup Yunting mulai bersorak. Kecuali beberapa orang dan bagian lama dari grup Ye Junlin, yang lain belum pernah melihat bos sama sekali. Jadi saya mendengar bahwa bos misterius akan keluar. Semua orang bersemangat. Bagaimanapun, bos meninggalkan harapan. Oh iya, Fang Ziqing adalah yang paling bersemangat. Saat dia menerima pemberitahuan Lunang Xuan, dia bersorak dan menari. Dia akhirnya akan bertemu bos legendaris. Itu dewinya. Kekasih impian yang kurindukan siang dan malam. Selama dia kembali ke Tiongkok, mata Fang Ziqing lebih tinggi dari langit. Dan tidak ada pria yang memandang rendah. Pria dengan kontak terbanyak adalah Ye Junlin. Bukannya dia tidak ingin jatuh cinta. Dia hanya ingin mengejar apa yang dia suka. Bos misterius itu menanamkan jejak yang dalam di hatinya. Fang Ziqing bersumpah bahwa selama bos masih lajang, dia akan menjadi gila untuk mengejarnya. Tidak peduli seperti apa dia. Karena bakatnya, Fang Ziqing sudah merasakannya. Grup Yunting bisa sampai ke titik ini. Semua bos besar mengendalikan segalanya di belakang. Dia hanya pelaksana konkret. Fang Ziqing bergegas ke kantor Li Ziran. Ziran, aku punya kabar baik untukmu. Bos Yunting akan muncul di perayaan setengah tahun. Maukah kamu ikut ke perayaan? Bukankah itu buruk? Kami hanya hubungan kerja sama. Li Ziran sebenarnya ingin melihat seperti apa bos legendaris Yunting itu. Ada apa? Saya wakil presiden. Saya bisa mengaturnya. Bab 820. Fang Ziqing naksir dengan YEJUNLIN. Fang Ziqing langsung setuju untuk Li Ziran. Selain itu, tidakkah kamu ingin melihat bos misterius Yunting? Dan Ye Junlinmu juga akan pergi. Ku dengar dia sangat akrab dengan bos Yunting Group. Sangat diperlukan untuk acara ini. Li Ziran mengangguk. Baiklah, aku akan pergi. Selanjutnya, seluruh perusahaan sibuk dengan perayaan setengah tahun. Pada akhirnya, perayaan setengah tahun diadakan di Pulau Liburan, yang dianggap sebagai liburan untuk semua orang. Setelah Fang Ziqing bertemu Ye Junlin,
Dia tersenyum dan berkata, Ye Junlin, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam perayaan setengah tahun? Ye Junlin tersenyum. Tentu saja. Jika saya tidak berpartisipasi, tidak ada artinya. Ye Junlin adalah tamu terpenting. Semua orang ingin melihat wajah aslinya. Jadi bisa dibilang perayaan setengah tahun ini diadakan untuknya. Jika dia tidak ada di sini, perayaan setengah tahun tidak ada artinya. Ledakan saja. Perayaan setengah tahun tidak lebih dari Anda, dan kurang satu tidak lebih dari Anda. Fang Ziqing memelototinya. Saya pikir Ye Junlin sedang berdebat. Namun, aku ingin melihat dewa laki-lakiku. Imajinasi benar-benar mengasyikkan. Apa? Dewa laki-lakimu? Ye Junlin bertanya dengan cemberut. Kapan dia menjadi dewa laki-laki Fang Ziqing? Bos misterius selalu menjadi dewa laki-lakiku. Pada hari aku melihatnya, aku akan menjadi yang tercantik. Aku bahkan lebih mempesona daripada Ziran. Teriak Fang Ziqing penuh semangat, seperti seorang gadis dengan musim semi yang disayangi. Ye Junlin. Ye Junlin memelototinya tanpa berkata-kata dan berkata, seperti apa kamu? Ini tidak seperti kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Bos telah melihatku. Fang Ziqing berkata dengan terkejut. Aku pasti pernah melihatnya. Tidak ada karyawan di perusahaan yang belum dia lihat. Termasuk Lao Zhang, staf kebersihan, dan Lao Li, koki belakang. Kata Ye Junlin. Ekspresi Fang Ziqing berubah. Dia akhirnya menyadari masalahnya. Mereka belum melihat bos. Tetapi itu tidak berarti bos tidak melihat mereka. Itu berbeda. Ini adalah pertemuan resmi pertama kita. Aku yakin akan berdandan dengan indah. Sangat mungkin bahwa hubungan cinta akan datang. Fang Ziqing sudah membayangkan adegan pertemuan, dengan ekspresi manis di wajahnya. Ye Junlin hampir muntah darah. Fang Ziqing sebenarnya diam-diam jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dia adalah sahabat istrinya. Kamu tidak perlu berdandan. Tidak apa-apa. Kata Ye Junlin. Jangan khawatir. Ini bukan untukmu. Fang Ziqing memelototi Ye Junlin dengan arogan dan pergi. Hari-hari berikutnya semua mempersiapkan untuk perayaan setengah tahun. Berita itu segera menyebar ke Jinling, Suzhou dan Hangzhou, dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan. Meskipun grup Yunting tidak penting, semua orang tahu bahwa setelah perombakan pasukan utama di Suzhou, Hangzhou, dan Jinling, penerima manfaat terbesar adalah bos misterius grup Yunting. Tidak ada yang tidak ingin tahu tentang dia. Semua orang ingin tahu seperti apa bos ini dan apa identitasnya. Ini sangat mengagumkan. Bersambung.